Engkau telah menyertai kami, memberikan kami kesehatan. Pada saat ini kami akan bersekolah minggu, Tuhan kiranya menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekalian, masih tetap semangat ya? Ya, dengan penuh sukacita kita akan menyanyi sekali lagi dengan pujian, memuji Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih setiamu atas waktu yang indah yang Kau anugerahkan. Kami akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan membaca serta mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami, biarlah setiap firman-Mu yang akan disampaikan sebentar menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Berkati Pak Nova yang akan menjadi saluran firman-Mu, biarlah setiap firman-Mu, cerita yang akan disampaikan sebentar kepada kami anak-anak-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini di hari Minggu yang Tuhan sudah teruskan bagi kita semua? Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini anak-anakku kita akan mendengarkan sebagian dari cerita tentang firman Tuhan, dan semoga cerita nanti ini akan selalu membawa kebahagiaan, sukacita dalam kehidupan kita, teristimewa dalam keluarga kita. Dan bahwa percaya keluarga kita semua boleh sehat karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Dan pagi ini Manova juga akan bercerita tentang sebuah keluarga dari pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25.
Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25 tentang sebuah keluarga. Dan keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga Bapak Sakaria. Sakaria, pasti kalian sudah pernah mendengarkan siapa itu Bapak Sakaria yang mempunyai istri bernama Elisabeth. Sebuah keluarga itu, anak-anak sekalian, yang cantik dan ganteng, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tetapi keluarga Sakaria ini hanya terdiri dari ayah dan ibu. Sakaria ayah, Elisabeth ibu. Dan umur mereka sudah sangat tua, tetapi mereka belum mempunyai seorang anak pun. Tetapi kelebihan dari keluarga ini, walaupun Sakaria sudah tua, Elisabeth sudah tua, mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, bahkan mereka sangat rajin berdoa kepada Tuhan. Bahkan dalam doa mereka, selalu mereka meminta kepada Tuhan, Tuhan lengkapilah keluarga kami dengan seorang anak. Dengan seorang anak, walaupun umurnya sudah tua, tetapi mereka masih yakin kalau Tuhan berkehendak, mereka pasti akan mendapatkan anak. Dan tibalah waktunya doa dari Sakaria dan Elisabeth didengarkan oleh Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya, malaikat Gabriel, datang kepada Sakaria dan mengatakan bahwa istrimu Elisabeth yang mandul itu, mandul anak-anak tahu, artinya perempuan itu, seorang ibu itu, dia tidak akan bisa melahirkan. Dalam Alkitab dikatakan mandul, artinya tidak bisa melahirkan. Tetapi Tuhan mengutus malaikat Gabriel dan menyampaikan kepada Sakaria bahwa istrimu yang mandul itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan memberikan nama dia Yohanes. Terus Sakaria yang sudah tua pasti kaget. Rambutnya sudah putih. Nih, mirip-mirip rambutnya Pak Nova. Ya, sudah putih. Terus Ibu Elisabeth juga sudah tua, rambutnya juga sudah putih. Ya. Ada beberapa ahli teologi yang mengatakan umurnya itu si Sakaria sekitar 100, Elisabeth sekitar 90. Ada juga yang mengatakan di bawah 90. Sakarianya 90, Elisabethnya 80. Ya, karena usia lanjut itu 70-an ke atas, dan dikatakan dalam Alkitab mereka sudah berusia lanjut dan Elisabeth mandul. Tetapi malaikat Tuhan, malaikat Gabriel mengatakan Elisabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yohanes. Sakaria yang sudah tua, gimana ya? Kayak bingung. Loh, betul kayak itu malaikat? Masa istri saya yang sudah tua dan saya juga yang sudah tua masih akan melahirkan? Malaikat itu mengatakan, oh, kau ragu dengan apa yang saya sampaikan, padahal ini adalah saya diutus Tuhan untuk menyampaikan bahwa istrimu akan melahirkan. Engkau tidak boleh ragu, tetapi karena engkau ragu, engkau akan bisu. Bisu itu anak-anakku artinya tidak dapat berbicara. Dan setelah malaikat Gabriel itu pergi, akhirnya apa yang terjadi? Sakaria betul-betul menjadi bisu. Tetapi tidak lama kemudian, betul yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, Elisabeth akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama, seorang anak laki-laki yang bernama Yohanes. Arti Yohanes adalah Tuhan menyayangi. Arti Yohanes adalah Tuhan menyayangi. Apa yang kita mau pelajari? Anak-anakku, tema yang disampaikan ke Pak Nova diberikan kehendakmu kusuka. Kehendakmu kusuka yang harapannya anak-anak sekolah minggu nanti bersukacita melakukan kehendak atau perintah Tuhan. Bersukacita melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Bersukacita. Iya. Ketika Yohanes lahir,
menjadi sukacita bagi ayah dan ibunya. Anak-anakku semua juga ketika lahir, mama papa pasti bahagia. Kalian dirawat dari kecil digendong, menjadi sukacita. Harapan orang tua, anakku ini nanti menjadi besar, semakin membawa sukacita dan bahagia bagi orang tua. Itu harapan orang tua bagi anak-anaknya. Semakin anak-anakku bertumbuh dewasa, anak-anakku harus selalu membuat orang bersukacita. Seperti dalam ayat 14, Yohanes lahir membuat orang tuanya bersukacita. Dan bukan cuma orang tuanya, orang-orang yang ada di sekitarnya juga bersukacita karena Yohanes. Sehingga anak-anakku juga diharapkan akan selalu membuat orang tua bersukacita. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun yang kita jumpai, bersukacita karena anak-anak Tuhan. Ya, semoga dipahami. Jangan justru gara-gara kita, kok mama papa jadi marah-marah, mama papa suruh sedikit, kenapa saya mau main game. Ada tetangga ketemu tidak disapa, justru di jalan terus kayak tidak kenal. Bagaimana orang mau bersukacita? Jadi kalau mama suruh sesuatu, nak bisa buang sampah, pergilah, lakukan. Pasti mama bersukacita. Apapun itu, bertemu orang kasih salam, tetangga akan mengatakan, aduh, anaknya Pak Yuvendi itu kalau ketemu orang selalu memberi salam, senyum. Saya jadi suka bersukacita setiap ketemu anak itu. Nah, coba kalau anak-anak sekolah minggu semua menjadi sukacita bagi orang lain, seperti Yohanes. Nah, apa juga yang membuat Yohanes sehingga orang semua bersukacita? Dia lahir bertumbuh selalu taat kepada perintah Tuhan, seperti bapa dan mamanya, Zakaria dan Elisabet. Dan memang Yohanes dipersiapkan Tuhan sebagai jalan ketika Mesias datang ke dunia ini. Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Mesias. Bahkan Yohanes juga ketika dewasa, dialah juga yang membaptis Tuhan Yesus. Jadi Yohanes mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan Yesus. Dan karena ketaatan Yohanes selalu mengikuti kehendak Tuhan, selalu taat kepada perintah Tuhan dengan sukacita, akhirnya Yohanes dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia hidup di padang, tetapi dia selalu dilindungi oleh Roh Kudus. Walaupun makanannya mungkin dari hutan, tidak seperti makanan anak-anakku yang mungkin selalu enak, yang mungkin bisa pilih-pilih makanan, tidak. Tetapi Yohanes selalu dipenuhi, dilindungi oleh Roh Kudus karena dia selalu mengikuti kehendak Tuhan dan dia mengikutinya dengan penuh sukacita. Sehingga tema kita, anak-anakku diajarkan kita juga harus bersukacita melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Kalau perintah Tuhan mengatakan kita harus rajin ke sekolah minggu, lakukan. Rajin beribadah, lakukan. Mengasihi orang tua, lakukan. Jangan melawan orang tua, lakukan. Ya, itu namanya mengikuti kehendak Tuhan dengan bersukacita. Kehendak Tuhan aku suka, perintah Tuhan aku suka. Jadi anak-anakku, dari cerita firman Tuhan ini, Pak Nova mau kasih kesimpulan yang anak-anak sekolah minggu bisa lakukan dalam hidup kita setiap hari. Belajar dari Yohanes yang selalu taat setia kepada Tuhan, belajar kepada keluarga Zakaria yang walaupun sudah tua tetap percaya kepada Tuhan bahwa mereka nantinya akan punya anak. Walaupun sempat Zakaria ragu-ragu, tetapi dia tetap percaya. Dalam keraguannya dia tetap percaya bahwa dia akan mendapatkan anak. Jadi kesimpulannya anak-anakku, pertama, anak sekolah minggu harus tetap selalu percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada hal-hal yang lain. Percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi anak-anak. Di tengah-tengah virus corona yang sedang ada, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memulihkan virus corona. Jangan percaya kepada kekuatan-kekuatan lain. Kuasa Tuhan dibanding virus corona sangat kecil. Itu pertama. Yang kedua, rajin berdoa. Rajin berdoa memuji Tuhan. Kalau sakit, berdoa. Sebelum melakukan sesuatu, berdoa. Dan setiap orang yang berdoa kepada Tuhan, dia membuka peluang berkat dalam kehidupannya.
dia membuka peluang kehendak Tuhan terjadi dalam dunia. Dan kalau kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, pasti kita akan selalu bersukacita. Yang ketiga, jadilah anak yang selalu membuat orang bersukacita. Jadikan mama dan papa selalu tersenyum bersukacita karena anaknya. Karena anaknya tidak suka melawan, karena anaknya tidak suka membantah, tetapi selalu menurut apa yang disampaikan oleh orang tua. Yohanes sangat menurut kepada orang tuanya, Zakaria dan Elisabet. Ketemu orang, buatlah orang lain bersukacita. Dan yang terakhir adalah lakukanlah selalu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Setiap anak-anak sekolah minggu yang selalu melakukan kehendak Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pasti berkat Tuhan. Kita akan selalu sehat, kita akan selalu panjang umur, di sekolah kita selalu berhasil. Kenapa? Karena kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan. Semoga anak-anakku senantiasa menjadi orang yang selalu bersukacita dan juga membuat orang lain bersukacita. Tuhan memberkati setiap keluarga kita, memberkati orang tua, memberkati anak-anakku sekalian. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Semuanya sediakan persembahannya ya. Kita sambil membawa persembahan, kita menyanyikan lagu persembahan, bawa persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus di hari Minggu yang Kau kuduskan bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan boleh melayakkan kami, memberi kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan menjadikan kami anak-anak yang boleh mensukacitakan orang tua kami, bahkan sesama kami. Kami boleh hidup mencontoh dari keluarga Zakaria, Elisabet, dan Yohanes. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami juga Tuhan sudah boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan dipakai untuk pelayanan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, melalui kesempatan ini kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu dalam segala keberadaan hidup mereka yang kecil, yang sementara bertumbuh. Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh dengan baik. Yang dalam pendidikan, dalam bangku sekolah, walaupun masih pembelajaran dari rumah, media online, Tuhan berkati anak-anak kami dengan kekuatan, kesehatan, kepintaran. Jauhkan dari kemalasan dan kejenuhan dalam belajar. Walaupun lewat media online, anak-anak kami akan tetap semangat belajar karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kepintaran. Sehingga Tuhan lewat semuanya itu anak-anak kami akan semakin semangat, semakin pintar, dan apa yang mereka cita-citakan boleh berhasil di waktu-waktu yang akan datang. Jauhkan anak-anak semua Tuhan dari sakit penyakit, bahkan dari mara bahaya, sehingga anak-anak kami boleh tetap merasakan sukacita dan berkat daripada Tuhan sendiri. Kami mau berdoa untuk para pengasuh sekolah minggu yang senantiasa setia mendampingi anak-anak kami,
Berkati mereka semua Tuhan, dalam keluarga, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan dalam pelayanan mereka. Bahkan semua program-program dari pengurus sekolah minggu, Tuhan berkati sehingga apapun yang mereka rencanakan boleh berjalan seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan sendiri. Berkati setiap orang tua kami, keluarga kami yang selalu mengasihi kami. Berkati ayah, ibu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, dan biarlah mereka boleh tetap kuat, boleh tetap sehat melakukan segala tugas pekerjaan, bahkan pelayanan mereka. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, jika ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ataupun kalau ada pengasuh sekolah minggu yang kurang sehat, Tuhan juga akan sembuhkan. Jika ada anak sekolah minggu yang berulang tahun, sempurnakan sukacita ulang tahun, karena kami percaya setiap pertambahan umur semata-mata karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, segala keberadaan kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, hanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengasihi dan memberkati kami semua. Dan persiapkan diri kami Tuhan untuk tetap setia dan rajin beribadah memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk di minggu-minggu yang akan datang. Ini doa kami Tuhan. Ampunkan segala dosa dan keterbatasan kami, dan terima kami Tuhan yang selalu berdoa hanya dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang manis, sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, mari semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Aku Diberkati. Terpuji nama Tuhan Yesus yang ada dalam surga. Kami bersyukur atas waktu yang indah yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan apa yang telah kami lakukan pagi hari ini berkenan kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Dan jangan lupa 3M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, sampai jumpa.